perhitungan pemungutan suara dan pemungutan suara yang sudah dilakukan oleh teman-teman KPU kemarin. Untuk pengawas Pak Arifin masih on the way katanya. Jadi untuk acara tetap juga akan menunjukkan. Untuk berikutnya adalah sambutan dari Provinsi Negara. Silakan Pak Ketua SPSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat kepada Pak Sule Rosadi sebagai Kepala Dinas Koordinator UKM Tangerang. Yang terhormat kepada Bapak Cacat Effendi selaku Dikopinda Kabupaten Tangerang. Yang terhormat kepada Bapak Tizar sebagai Ketua Koperasi Mitra Bintang dan teman-teman semua karyawan yang hadir pada pagi hari yang saya muliakan. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena alhamdulillah dengan nikmat dan izinnya maka kita semua diberikan kesehatan, diberikan waktu luang sehingga kita bisa menghadiri RAT pada tahun 2022 pada saat ini. Sebenarnya selalu mendorong kepada koperasi agar bisa tumbuh lebih bagus dari tahun-tahun sebelumnya. Karena sebenarnya kita juga ada forum di manajemen. Saya ketua serikat dan manajemen sering berdiskusi. Sebenarnya apa sih yang bisa kami berikan misalnya dari manajemen untuk koperasi. Nah, usulan-usulan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Wakil Manajemen PT MPI Tangerang, yang saya hormati Ketua SP RTMM SPSI PT MPI Tangerang, yang saya hormati pendamping dari Dekopinda atau yang mewakili. Kemudian juga saya ditemani yang saya banggakan dari bidang koperasi yang mewakili, dan tentunya Dewan Pengawas dari koperasi, kemudian juga Dewan Pengurus bersama jajaran, dan yang saya banggakan para anggota. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa hari ini sesuai dengan agenda. Alhamdulillah saya bisa memenuhi kegiatan di tengah kepadatan dalam rangka menyambut HUT Kota Tangerang yang ke-30. Tadi pagi kebetulan saya melaksanakan kegiatan fun bike muterin Kota Tangerang. Ya, karena jarang fun bike, jarang naik sepeda, ya agak pegal juga Pak kaki. Tapi satu hal, yang namanya RAT perusahaan itu memang jarang dilaksanakan di hari kerja. Kebanyakan dilaksanakan di hari libur atau di hari Sabtu dan Minggu. Suka tidak suka, mau tidak mau, saya harus menjalankan fungsi saya, tupoksi saya, tentunya memenuhi undangan RAT koperasi karyawan di berbagai perusahaan yang ada di Kota Tangerang. Dan Kementerian Koperasi dan UKM, ditambah saya juga anak buah wali kota, jadi cukup sibuk Pak sebetulnya. Ya, Sabtu Minggu gak ada liburnya. Ya, kadang-kadang perusahaan juga mengundang saya untuk bisa bertatap muka. Satu hal, kenapa saya juga ingin bertemu dengan para
pengurus koperasi yang ada di Kota Tangerang. Saya ketua, maka kebijakan saya sebagai ketua tidak bisa, harus kebijakan bersama. Makanya ketua koperasi itu nanti yang melatih juga anggota. Siapa yang dipilih? Gitu, bukan kepala dinas, ya, bukan juga wali kota, tapi anggota. Karena memang dari anggota untuk anggota, itulah koperasi. Tidak ada yang derajat tertinggi. Ketua itu hanya untuk dipercaya dalam rangka kebersamaan, ya. Karena koperasi itu milik anggota, bukan milik ketua. Nah, inilah yang barangkali perlu saya sampaikan supaya nanti, oh itu tanggung jawab ketua. Saya kan anggota, nggak bisa Pak. Pokoknya tanggung renteng, ya. Ada beberapa kejadian kalau ada kasus hukum semuanya juga dipermasalahkan, baik pengurus maupun anggota. Ya. Nah, hal inilah yang barangkali Bapak Ibu harus bijaksana melihat kondisi seperti ini. Oh, ini koperasi milik saya, berarti kebijakannya pun juga harus kita yang menentukan bersama-sama. Tidak bisa satu sama lain saling menyalahkan. Ya, ketua menyalahkan anggota, anggota menyalahkan ketua, karena kita adalah satu seperjuangan. Nah, inilah yang perlu saya sampaikan, Bapak Ibu sekalian. Nanti hal-hal yang teknis di sini ada pendamping dari dinas dan ada pendamping dari Indokopinda. Kalau bicara siapa yang paling pintar, pintaran mereka lah. Saya sendiri kan baru masuk, ya. Jadi saya juga banyak belajar, tapi satu hal, karena ini merupakan kewajiban saya juga untuk mengenal beberapa karakter koperasi. Jadi saya mencoba untuk selalu datang bila diundang. Mau koperasi perusahaan kemarin saja di Kuang Jaya, koperasinya semuanya nenek-nenek gitu kan, nggak apa. Kalian bahwa untuk diadakannya member ya pada saat itu, dan inilah hasilnya. Dan ternyata memang dengan member banyak informasi yang sebelumnya tidak tersampaikan oleh anggota yang belum menjadi anggota menurut saya, dan juga untuk karyawan-karyawan baru. Saya rasa nanti dalam pengurusan berikutnya saya juga tetap akan mengajukan ini kepada pengurusan yang baru, tetap dilakukan kegiatan ini sehingga minat untuk orang bergabung pada koperasi akan semakin banyak. Untuk pengurusan dalam hal pengurusan tahun buku 2022 saat ini terdiri dari saya, Ketua Riza Rahmadi, Bendahara Hesti Marcelina dan Lukas yang Pranata, dan juga ada pengawas, susunan anggota pengawas koperasi Mitra tahun 2022 saat ini terdiri dari Ketua Pak Arifin dan Ibu Dian Kartika serta Pak Selamat Wiyoto. Secara kepegawaian di tahun buku 2022 ini karyawan koperasi berjumlah 4 orang dengan rincian tugas admin, kasir, dan pengadaan barang koperasi serta mengelola toko online yang baru. Untuk jam buka koperasi adalah hari Senin sampai Jumat jam 7 sampai 17.30. Yang satu adalah mengadakan pelatihan dasar koperasi dengan pembicara Pak Tukidi, pendamping koperasi dari Dinas Koperasi yang diadakan pada tanggal 29 Oktober 2022 yang dihadiri sebanyak 11 anggota. Jadi sebagai training yang kita lakukan kemarin cukup sukses karena banyak hal-hal yang bisa kita pelajari. Namun kedepannya saya juga mengharapkan partisipasi teman-teman untuk bisa mengikuti training-training yang akan diadakan berikutnya. Yang kedua, 2022. Saya coba bacakan hasil pengawasan laporan pengawas untuk koperasi ladang kita tahun 2022. Yang pertama tentang pengawasan bidang organisasi. Mohon maaf mungkin tertempel di laporan persiapan buku untuk pengawasan buku tahun 2022. Atau mungkin bisa kita aja. Ya, mohon maaf terlambat. Sambil saya lanjutkan, pengawasan tentang bidang organisasi bahwa tahun 2022 ini adalah tahun kita mulai recovery dari pandemi COVID-19. Ya, COVID
COVID-19, di mana perubahan pasar ekonomi mulai menunjukkan terlihat perbaikan. Optimisme dari para pengurus koperasi itu untuk terus menjalankan koperasi untuk menghasilkan hasil yang terus konsisten. Hasil keputusan RT tahun lalu, RT tahun 2021. Ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mungkin ini lebih ke arah kepada legalitas koperasi tadi sudah disampaikan ya. Jadi kami berharap nanti untuk pengurus dan pengawasan daerah bekerja sama untuk terus melakukan up to date tentang masalah legalitas koperasi. Legalitas koperasi karena tentunya hal ini akan sangat penting banget buat koperasi itu dalam menjalankan usaha-usaha koperasi itu. Ya. Kemudian tentang perkembangan keanggotaan tadi juga sudah cukup jelas disampaikan dengan memberikan insentif member get member. Kan kumpulan orang dari orang ke orang yang punya keinginan, punya kemauan sama. Tapi menuju kata sama itu tidak mudah. Mesti ada perdebatan, mesti ada silang pendapat. Yang pada akhirnya jadi satu, yakni mempunyai tujuan ingin mensejahterakan, ingin bermanfaat anggota masyarakat sekitar. Terus kita berkooperasi. Kemudian juga pimpinan sidang, pimpinan rapat itu adalah lahir dari suara-suara bapak-bapak sekalian. Maaf Pak tadi ada klausul yang mengatakan rapat dipimpin oleh ketua, ya halaman 5 ya. Dalam hal ketua kebenaran dapat menunjuk pengurus lain. Maaf ya, kami luruskan di rapat RAP ya. Itu adalah hasil keputusan bapak-bapak sekalian. Oke, kalau gitu pada hari ini pada tanggal 25 Februari 2023 untuk laporan pengurus dan pengawas koperasi Unit Kreditan Indonesia tahun 2022 untuk disahkan. Oh iya. Oke, untuk acara selanjutnya makan siang tapi kalau yang masnya mau foto. Oke, kategori kedua Gunawan. Harusnya malu. Juara pertama ada Pak Dedi WN. Juara pertama untuk pembelian kontan terbanyak Agus Sugiarto. Oke, ini yang terakhir. Juara ketiga Imam Wahyudi. Juara kedua Iwan Gunawan. Bisa otomatis kan? Otomatis begitu ya. Juara pertama Agus pengawas pengurus yang menunjuk daripada tim KPU pada tanggal 6 Februari 2022 dan alhamdulillah ditindaklanjuti bersama rapat pada tanggal 8 Februari 2023 dalam rangka penyelenggaraan pemilihan ketua pengurus dan ketua pengawas koperasi untuk periode 2023-2026. Bersama ini saya memperkenalkan diri saya yang dipercayakan teman-teman di tim KPU selaku ketua KPU dan bersama Bapak Hendy Purtanto sebagai sekretaris dan Pak Iwan Gunawan sebagai bendahara.
kemudian Pak Andreas Monang, Humas, Pak Gunawan, Humas, dan Pak Jainuri sebagai pelaksana data daripada untuk kita bekerja. Di dalam kesempatan yang berbahagia ini perlu kami sampaikan bahwasanya data pemilih tetap kita adalah 173. Di luar KPU menyatakan benar atau tidaknya. Kalau kita klaim dua-duanya itu kan nggak sah. Ayo. Jadi mana ya? Sama Kakanda? Dua Kakanda. Satu, Raymond. Pak Raymond. Pak Raymond. Habis sah nomor 1. Satu, habis sah. Ya, yang 02 ya, yang kosong yang nggak sah. Ini 02. Oh iya. Tahapan-tahapan yang kami lakukan selaku KPU yang ditunjuk oleh pengurus dan pengawas, dan dengan hasil sebagai ketua pengurus yang terpilih adalah Bapak Raymond Pelagarat. Tuh, ketopok tangannya aja gak Sisa suara-suara sudah kami hitung sama klopnya. Kemudian untuk pengawas yang mendapatkan suara terbanyak Bapak Andi Abadi. Dengan demikian kita sudah sama-sama memperoleh apa yang menjadi ketentuan, yaitu calon pengurus dan ketua pengurus dan calon ketua pengawas di periode yang akan datang, yaitu ketua pengurus Pak Raymond Pelagarat dan ketua pengawas Bapak Andi Abadi. Nanti akan dilantik oleh perwakilan anggota yang saya percayakan kepada Bapak Jainuri untuk melaksanakan pelantikan tersebut. Namun demikian, sekali lagi saya ingin Berarti apabila sudah disumpah, sudah sah untuk menjadi pengurus dan pengawas Koperasi Multi Bintang Indonesia 2000. Pengurus dan pengawas Koperasi Mitra Bintang karyawan PT Multi Bintang Indonesia untuk periode tahun 2023 sampai 2025. Ikutin. Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab akan selalu berpegang teguh pada ketentuan Undang-Undang Perkoperasian, anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan peraturan lainnya yang berlaku pada koperasi. Melaksanakan ketentuan tersebut dengan jujur dan sebaik-baiknya. Bahwa saya dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab akan selalu berusaha sehingga kepentingan koperasi dan anggotanya
mendapatkan pelayanan yang sebaik-baiknya, bahwa saya dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab akan selalu menjauhkan diri dari perbuatan yang merugikan koperasi dan anggotanya. Terima kasih. Saya nggak akan seperti itu. Selain juga mengawasi dan memberikan input atau kritik, tapi juga pastikan teman-teman itu juga memberikan solusi yang lebih baik seterusnya. Itu dari saya. Terima kasih. Di waktu yang sangat singkat, tiba-tiba sudah berjalan dengan baik, dan selamat Pak Raymond, Pak Andi juga dalam melakukan tugas barunya. Yang pasti kondisi kita saat ini di operasi sudah tidak seperti lagi. Covid benar-benar merubah apa ya, gaya hidup kita yang sebelumnya seperti dulu gitu ya. Kemudian dengan Covid ini memang benar-benar sangat berubah, dan kita harus berpikir bagaimana caranya untuk bisa tidak hanya bertahan hidup, tapi juga untuk berkembang. Sampaikan itu sama terima kasih banyak. Kemudian yang kedua juga kami sampaikan juga terima kasih kepada seluruh anggota koperasi dan juga ini Pak Dendi.